Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Menatap iri dengan keromantisan pasangan bucin ini. Sasa mengantarkan Raihan keluar lalu kembali lagi ke kamar Abel karena masih rindu untuk mengobrol. Gue mau ini jadi kejutan romantis yang tidak terlupakan untuk Sasa bro karena ada Arif di sana. Sumpah gue nggak mau sebenarnya tuh anak ikut tapi mau bagaimana lagi dia sahabat Abi orang tuanya sahabat mertua gue. Oceh Raihan di dalam mobil. Iya, lo tenang aja semua gue yang atur orang WO-nya juga udah gue cari yang terbaik. Tenang aja lo, ucap Rendra. Sebenarnya gue juga mau nembak Abel saat itu tapi gue takut ditolak. Malu kan gue ditolak di hadapan semua keluarga besar kita, lanjut Rendra. Kalau kata gue lo yakini dulu Abel karena yang gue lihat Abel gak mau pisah dari Abi gue yakin mereka berdua ada perasaan, tebak Raihan. Sok tau lo, Abi aja di pihak gue. Abi mungkin aja di pihak lo tapi Abel gak ada yang tahu kan. Gak akan ada persahabatan yang murni antara lelaki dan perempuan dewasa pasti mereka melibatkan hati. Perempuan itu perasaannya halus bro. Gue yakin Abel ada perasaan sama Abi buktinya lo gak pernah dilirik sama doi, ujar Raihan serius. Sejak menikah pikiran lo jadi dewasa ya, salut gue, jawab Rendra terkekeh geli. Makanya cepat nikah biar tahu rasanya. Raihan ingin membuat pesta romantis untuk dirinya dan Sasa di Bali. Raihan ingin menunjukkan pada Arif kalau Sasa miliknya tidak ada yang boleh mengganggu perempuannya. Malam ini Zizi duduk termenung di balkon kamarnya menikmati taburan bintang di langit. Bayangan Alex sesekali melintas di pikirkannya. Awal mereka berkenalan Alex sangat manis tapi dia tak menyangka kalau Alex sudah merencanakan semuanya. Hingga soal anak pun Alex tak menginginkannya dari Zizi. Air mata perempuan cantik ini turun begitu saja. Dulu saat dia ditinggalkan oleh seorang mama dia masih bisa tegar. Karena ada Oma dan Melinda masuk dalam kehidupannya tapi kini dia ditinggalkan oleh seorang suami yang dia cintai. Kenapa dia tak bisa bahagia? Apa salahku Tuhan hingga aku tak bisa mengecap manisnya kehidupan? Beri aku kebahagiaan Tuhan. Aku lelah, batin Zizi, air matanya terus berlinang. Sayang, panggil Melinda masuk ke kamar Zizi, sejak kejadian Sasa akan diperko oleh Alex. Melinda tak mengizinkan lagi Zizi pulang ke rumahnya dan Alex. Kenapa menangis sayang? Bukannya Mami sudah katakan jangan tangisi lelaki brengsek itu, ucap Melinda memeluk tubuh Zizi. Kamu wanita kuat, hebat, pintar, cantik, tak ada satu apapun yang kurang darimu sayang. Hanya Alex saja yang tak menyadari semuanya. Kadang manusia harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti arti sebuah kehadiran, kasih sayang, kesetiaan. Biarkan Alex menyesal sudah memperlakukanmu buruk. Biarkan dia membusuk di penjara dengan semua kesalahannya. Kesal Melinda dia tak tega melihat Zizi terus menangisi Alex. Move on sayang, pasti akan ada pelangi setelah hujan.
Mami yakin Tuhan akan siapkan lelaki baik untukmu, lanjut Melinda menguatkan hati anak perempuannya ini. Barangmu sudah siap, kita akan berangkat pukul 8 pagi. Sudah Mi, aku tak ingin membawa banyak barang karena aku ingin belanja di sana. Terakhir aku belanja sudah lama karena sibuk mengurus lelaki brengsek itu. Kali ini aku ingin melepaskan semuanya Mi, aku ingin bahagia. Iya sayang, kamu pasti bisa, semangat, ujar Melinda menghapus air mata Zizi. Ayo makan malam, semua sudah menunggu di luar. Tak baik angin malam untuk kesehatanmu, ajak Melinda merangkul pinggang Zizi. Melinda benar sosok ibu yang baik, tak pernah Zizi merasa kalau Melinda ibu tirinya. Bahkan tak ada yang tahu kalau bukan keluarga dekat, karena kasih sayang yang diberikan Melinda tak ada yang berbeda dengan Raihan, semua sama. Semua anggota keluarga sudah berkumpul termasuk Rendra dan Raihan yang baru datang. Setelah membeli beberapa keperluan untuk pesta Raihan segera pulang, dia sudah berjanji akan makan malam bersama Sasa malam ini. Tidak ada yang tertinggalkan, Papi tidak mau di sana, kebahagiaan kita malah terusik. Karena ada barang yang tinggal, ujar Bian membuka suara mengingatkan semuanya. Tidak Pi, sudah siap semua, sahut Sasa tersenyum. Dua keluarga yang dulu pernah berseteru ini sudah damai karena berada Vira menjadi istri Dani. Bahkan dipererat dengan pernikahan Sasa dan Raihan, dendam masa lalu sudah hilang membuat dua keluarga ini terlihat kompak. Tak ada yang tahu di antara mereka kalau Melinda dan Dani pernah menjadi suami istri kecuali pasangan masing-masing. Tok, tok. Suara ketukan pintu tidak membuat kedua pasangan itu menghentikan aktivitasnya di atas ranjang. Seperti angin lalu kedua pasangan itu terus asik melakukan aktivitas panasnya tanpa mempedulikan ketukan pintu yang semakin membabi buta. Suara desahan dari dua pasangan yang sedang asik dengan kegiatannya itu memenuhi seluruh penjuru ruangan, membuat ruangan itu terlihat sangat eksotis. Tok, tok. Suara ketukan pintu semakin kuat membuat Sasa risih. Buka dulu Beb, ujar Sasa. Tanggung Yang, jawab Raihan yang ingin menyelesaikan petualangannya pagi ini. Raihan bangkit dari ranjang dengan wajah kesal untuk membuka pintu. Sedangkan Sasa berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kenapa? Tanya Raihan saat menyembulkan kepalanya keluar melihat Rendra sudah berdiri rapi di depan pintu kamarnya. Mami nyuruh kalian cepat, jangan buat adonan mulu entar telat kebalinya, ujar Rendra terkekeh geli melihat wajah kesal Raihan. Bodoh, kesal Raihan menutup pintu kamarnya kuat. Dia sangat kesal jika ada orang yang mengganggu aktivitasnya. Raihan berjalan ke arah kamar mandi, melihat Sasa di bawah guyuran shower membuat gairah Raihan bangkit kembali. Dia merapatkan tubuhnya di belakang Sasa dan memeluk tubuh polos wanitanya ini. Beb, udah telat, kita mau berangkat udah marah Sasa saat Raihan berusaha menggerakkan tubuhnya di belakang. Yang sebentar saja, pinta Raihan. Enggak, kamu enggak bisa dipercaya, ujar Sasa menyudahi acara mandinya dan segera menarik handuk.
Raihan mengeram kesal karena Rendra mengacaukan acaranya pagi ini. Kicauan burung di pagi hari menjadi alunan sempurna untuk mengawali pagi yang cerah. Ditambah hembusan angin yang menerpa lembut rambut coklat seorang wanita yang sedang sibuk menata penampilannya saat ini. Zizi menatap pantulan dirinya di balik cermin. Ia tersenyum puas melihat penampilannya yang terlihat sempurna pagi ini. Kaos putih pendek dan celana jeans hitam yang melekat di tubuhnya sudah lebih cukup untuknya. Rambut coklatnya yang dibiarkan terurai membuatnya terlihat lebih fresh. Dia ingin bangkit, tak ingin terus terpuruk dalam kesedihan. Setelah dirasa sudah cukup, Zizi berjalan dengan langkah ringan mengambil tas selempang miliknya dan meraih jaket kulit kesukaannya sambil berjalan keluar kamar. Kali ini Zizi berpenampilan seperti ABG. Tubuh Zizi masih indah, mungkin karena dia belum pernah melahirkan, jadi lekuk tubuhnya masih terlihat kencang. Penampilan seperti ini terakhir Zizi perlihatkan sebelum menikah dengan Alex. Setelah menikah, Zizi lebih banyak di rumah mengenakan dress. Karena Alex tak pernah mengajaknya keluar meskipun berbelanja kebutuhan dapur, Alex seolah malu membawa Zizi padahal Zizi cukup cantik. Pagi, sapa Zizi tersenyum manis pada semuanya membuat aura cantiknya terlihat jelas, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Rendra sampai tak berkedip melihat Zizi. Dia kagum melihat janda kembang ini berpenampilan seperti layaknya anak gadis. Bahkan Zizi duduk di sebelah Abel membuat mereka terlihat seperti sebaya. Zizi, seru Vira terkejut dengan perubahannya. Melinda tersenyum kecil melihat semangat Zizi untuk bangkit. Zizi pun sudah merindukan kehidupannya yang bebas seperti saat ini. Karena menikah dengan Alex membuat Zizi tertekan. Bahkan Alex kerap kali melarang Zizi untuk berkunjung ke rumah keluarganya. Alex takut Zizi mengadukan perbuatannya. Kak Zizi, sapa Sasa yang ikut tersenyum melihat perubahan Zizi. Wah, anak perawan kalah saing nih, ucap Sasa melihat Rendra yang terpesona pada penampilan Zizi. Sebenarnya umur Rendra tidak terlalu jauh dengan Zizi, hanya beda 5 tahun saja. Jika mereka berjodoh tidak masalah, tapi semua tergantung mereka yang menjalaninya. Raihan menyusul keluar kamar dengan wajah masih kesal. Kenapa Rai? Tanya Zizi melihat adik lelakinya ini kesal. Gue gangguin, lagian gak inget waktu. Katanya berangkat pagi tapi masih sempatnya. Celetuk Rendra membuat wajah Sasa merona malu. Pagi tadi Sasa sudah menolak karena sudah pasti ada yang mengganggu nanti secara rumah mereka sedang ramai. Tapi Raihan tetap saja memaksa, alhasil Rendra yang mengganggu aktivitas mereka. Lo harus gue kirim ke ujung kutub biar gak bisa pulang lagi buat gangguin gue, ucap Raihan menatap Rendra kesal. Udah Beb, ayo sarapan nanti malah telat lo, potong Sasa sambil mengambilkan sarapan Raihan. Suap yang rengek Raihan membuat Sasa bertambah malu. Raihan terkadang memang tidak tahu tempat untuk bermesraan dengannya, tapi Sasa menyukai semua tingkah Raihan. Sasa merasa menjadi perempuan yang selalu dibutuhkan oleh Raihan. Mau tak mau Sasa menyuapi suaminya ini, sedangkan yang lain hanya menatap iri dengan keromantisan pasangan bucin ini.
Abel dan Abi memang tidak ada status apa membuat mereka tak bisa memperlihatkan kemesraannya, begitu juga Zizi yang baru bercerai. Apalagi Rendra yang jomblo, sedangkan para orang tua pasti saling segan dengan besan hanya Raihan dan Sasa yang bisa berbuat semau mereka. Semua sudah sampai di bandara dan bersiap akan berangkat. Pasangan bucin ini tidak terpisahkan meski sedetik pun. Membuat semua yang memperhatikan mereka jengah, Raihan yang selalu manja pada Sasa membuat Rendra sering mengejek bos sekaligus sepupunya ini. Abi dan Abel pun seolah mulai menunjukkan kemesraan mereka. Abel tak ingin terpisah dari Abi meskipun hanya masalah tempat duduk membuat Zizi harus duduk dengan Rendra. Rendra seakan seperti orang bodoh yang tengah mengawal orang bucin. Membuatnya menyesal harus ikut ke Bali kalau hanya ini tontonan yang dia lihat. Sekilas semuanya seperti pasangan sesungguhnya, baik Abel dan Abi, Zizi dan Rendra. Membuat orang berpikir kalau mereka semua akan pergi berbulan madu dan para orang tua menjadi pengawalnya. Tapi nyatanya tidak, hanya Raihan dan Sasa pasangan sesungguhnya di sini kecuali para orang tua. Yang, nanti aku mau semalaman jangan keluar ya, aku mau kamu sampai nggak bisa jalan besok pagi, bisik Raihan. Gila, cebik Sasa membuat Raihan gemas untuk tidak mengecup bibir istrinya ini. Beb, lihat tempat dong, ini di pesawat, kesal Sasa tapi Raihan hanya menyengir tanpa dosa. Tak lama Sasa tertidur di sebelah Raihan, tautan tangan mereka tak berpisah membuat gemas yang melihatnya. Huek, Sasa memuntahkan isi perutnya saat mereka sudah keluar dari dalam pesawat. Kenapa yang? Tanya Raihan panik sambil menggosok tengkuk Sasa. Mungkin jet lag, sahut Sasa sambil meraih air mineral yang diberikan oleh Abel. Kok bisa? Tanya Raihan lagi. Sudah lama nggak pernah naik pesawat lagi Beb. Mungkin efek masuk angin juga semalam, jawab Sasa lagi. Karena memang semalam Raihan tak ingin menutup tubuh mereka dengan selimut, Raihan ingin leluasa memeluk Sasa dalam dekapannya. Raihan menggosok tengkuk Sasa dengan minyak angin, dia kasihan melihat istrinya ini yang sudah memuntahkan isi perutnya. Kuat jalannya yang kalau nggak aku gendong, tawar Raihan. Kuat, jawab Sasa cepat, dia tidak mau malah jadi tontonan orang banyak siang ini. Mereka segera menuju hotel yang sudah dipesan oleh Raihan. Sasa masih sakit Rai? Tanya Dani yang tak melihat Sasa keluar kamar malam ini, hanya Raihan saja. Katanya lelah ya, ini aku belikan makanan, dia mau makan di kamar aja, jawab Raihan. Teh hangatnya sekalian Rai, kalau Sasa masuk angin biasanya digosok minyak angin sama minum teh hangat. Suhu AC-nya jangan terlalu dingin Rai, ingat Vira. Biarkan istrimu istirahat dulu Rai, jangan terus-menerus dikerjain, ucap Melinda membuat Raihan sedikit malu. Maminya ini seperti bisa menebak isi kepala Raihan. Ya sudah, nanti kami ke sana setelah makan malam, ucap Dani lagi. Ya, aku masuk dulu semua, kasihan Sasa sendirian. Teh hangatnya mana Rai? Tanya Zizi. Nanti minta di belakang saja Kak, sahut Raihan sambil melenggang ke arah kamar mereka di lantai 2.
Sasa merasa tubuhnya sedikit tidak enak, perutnya sudah lapar. Karena dari tadi karena banyak muntah hingga tak menyisakan asupan makanan. Tapi Raihan belum juga kembali ke kamar. Sasa berniat keluar untuk mencari suaminya itu. Saat Sasa keluar kamar, dia malah bertabrakan dengan seorang lelaki, Brook. Membuat lelaki itu menarik tangan Sasa dan memeluknya agar tak terjatuh. Sasa, ucap lelaki itu mengenali wajah Sasa. Sasa, pekik Raihan yang melihat jelas istrinya berpelukan membuat Raihan geram siapa lelaki yang berani memeluk istrinya ini. Raihan mengepalkan tangannya hingga teh hangat yang dia bawa terjatuh ke lantai tanpa memperdulikan lagi teh tersebut mengenai kakinya. Hatinya sakit saat Sasa tak kunjung melepaskan pelukannya dari lelaki itu. Siapa dia? Tunjuk Raihan, bukan malah melepaskan, tapi Sasa memeluk erat lelaki yang sudah menyelamatkannya dari tabrakan tadi. Lepaskan istriku, bentak Raihan membuat lelaki itu memandang Raihan remeh. Jadi ini suami yang kamu pilih, Syah? Lemah, ucapnya dengan nada mengejek. Sa, aku suamimu. Kenapa kamu, Syah? Kamu dihipnotis oleh lelaki ini, tuduh Raihan. Sasa terus mengeratkan pelukannya pada lelaki itu membuat Raihan semakin geram. Aku tak menyangka kamu berselingkuh dari Kusa. Ingat aku suamimu apa selama ini kurang dengan apa yang aku berikan padamu. Raihan merasa ini suatu mimpi buruk. Dia menepuk pipinya agar segera bangkit tapi nyatanya tidak. Sasa terlihat jelas memeluk lelaki itu erat. Entah apa yang terjadi dengan istrinya saat dia tinggal tadi. Raihan mendekat pada Aditya dan ingin menyerangnya tapi terdengar pekikan suara sang mertua. Aditya, pekik Vira saat melihat Sasa dan Aditya berpelukan. Vira pun tersenyum dan mendekat pada keponakan suaminya ini. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Anak dari Bisma dan Bella ini sudah dewasa, tampan bahkan membuat siapa saja pangling melihatnya. Terakhir bertemu saat mereka memutuskan untuk pindah ke Bali membuka usaha hotel dan kafe. Saat Sasa dan Raihan menikah, Aditya tidak bisa hadir karena harus mengurus pekerjaannya. Hanya Bisma dan Bella yang datang sebentar memberikan selamat lalu pulang lagi ke Bali. Bisma kini sudah menetap di Bali dengan usaha baru mereka. Onti, ucap Aditya menyambut pelukan Vira. Dulu saat dia hamil Sasa hanya Aditya yang menemaninya di rumah sampai usia Sasa 15 tahun mereka pindah ke Bali. Sasa dan Aditya sangat dekat dulu, bahkan banyak yang mengatakan mereka sepasang kekasih, tapi sayangnya mereka tidak sah menikah. Kamu kenapa di sini? Tanya Vira sedangkan Raihan terdiam. Kenapa sang mertua mengenali lelaki ini? Apa dia salah satu mantan kekasih Sasa dulu atau mantan tunangan? Karena Raihan sering mendengar kalau Sasa dulu beberapa kali dijodohkan dengan anak sahabat bundanya. Rai, sini kenalkan, ini kakaknya Sasa. Aditya, dia yang dulu menjaga bunda saat hamil Sasa. Tapi kini dia sudah pindah kemari, jelas Vira. Bersambung.